Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Guru Mulyo, dengan 11 2022 Di sini, saya akan mempresentasikan proposal yang sudah dibuat dari kelompok 5/4/2022 untuk proyek ujian akhir semester. Jadi, kelompok kami mengambil judul proposal yaitu klasifikasi buruk untuk memastikan kualitas produk dari tengkulak di supermarket menggunakan algoritma CSK atau jaringan syarat tiruan. Berikut merupakan anggota kelompok kami, di mana ada Ainur Rahman M dengan A11 2022 dan 4579. Lalu ada saya, Ibu Mulyo, dengan A11 2022 dan 4787. Lalu ada Nuruddin Wahid M dengan A11 2022 1797. Berikut merupakan list isi dari PPT kami, di mana ada pendahuluan. Yang pertama adalah pendahuluan. Dan di dalam pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, pendekatan dari menciptakan masalah, step kebaruan, peta dalam penelitian, peta dalam penelitian. Lalu setelah pendahuluan selesai, dilanjutkan oleh metode. Setelah metode selesai, ada jadwal project, dan terakhir ada daftar pustaka. Yang pertama, pendahuluan dan diisi latar belakang. Dari latar belakang ini diisi yang pertama ada definisi buah jeruk. Buah jeruk itu merupakan salah satu buah favorit di Indonesia dengan pengeluaran konsumsi tertinggi nasional sebesar Rp4.777 per kapita sebulan menurut Subenas 2019. Pilih jeruk ini kaya akan vitamin C, antioksidan, dan serat. Jeruk ini memiliki banyak manfaat kesehatan, namun kualitas dan nilai jualnya sangat penting dalam menilai sebuah produk bagi konsumen. Kualitas jeruk ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi pertanian, praktik panen, dan pasca panen. Dengan kualitas didefinisikan oleh aspek fisik, kimia, dan organoleptik. Klasifikasi jeruk berdasarkan tingkat kematangnya juga penting dalam menentukan nilai jualnya. Nilai jual jeruk ditentukan oleh kualitasnya, permintaan pasar, dan faktor biaya produksi. Peningkatan kualitas dan nilai jual jeruk memerlukan praktik pertanian yang baik, panen dan pasca panen yang tepat, serta pengemasan dan penyimpanan yang benar. Teknologi canggih seperti metode machine learning diperlukan untuk memastikan kualitas jeruk dari tengkulak ke supermarket. Lalu ada rumusan masalah. Jeruk diharapkan pada tanaman dalam pengklasifikasian kualitasnya dari tengkulak ke supermarket. Pendekatan manual dan subjektif yang digunakan di pasar tradisional seringkali tidak akurat, tidak konsisten, dan tidak efisien. Sehingga diperlukan strategi yang lebih akurat dan sehingga itu menempatkan pengukuran bentuk yang terstruktur. Oleh karena itu, menimbulkan rumusan masalah berupa bagaimana cara meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengklasifikasian kualitas hidup untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Pendekatan pemecahan masalah. Penelitian ini dilakukan penggunaan algoritma dengan cara tiruan dengan teknik dropout untuk mengklasifikasikan jeruk berdasarkan kualitasnya. Algoritma JST ini mensimulasikan proses pembelajaran otak manusia dan dapat menyelesaikan masalah klasifikasi yang sangat kompleks. Teknik dropout juga digunakan untuk mencegah overfitting data dan mengambilkan berbagai jenis hasil reproduksi secara efektif. Hal ini memanfaatkan dataset Orange Quality Analysis yang berasal dari situs google.com.
sebagai dasar penelitian. Dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengumpulan data, analisis, penyusunan laporan, dan penelitian hasil. State of the art, di mana seperti saat ini merupakan penelitian sebelumnya yang terkait dengan jujur proses alkami. Di mana yang pertama ada penelitian yang ditulis oleh C. Karamita et al. Dengan judul klasifikasi jeruk nipis terhadap tingkat kematangan buah berdasarkan fitur warna menggunakan Kalmaris Network yang diterbitkan pada tahun 2019 dengan akurasi 92%. Penelitian tersebut menggunakan algoritma Kalmaris Network atau KNN untuk mengklasifikasikan jeruk nipis berdasarkan fitur warna kulit buah. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan KNN, ketika nilai K sama dengan 7 dan nilai K sama dengan 3, menghasilkan akurasi 92%. Sedangkan jika nilai K-nya sama dengan 1 dan nilai K sama dengan 3, menghasilkan akurasi 98%. Lalu, hasil dari penelitian ini, KNN mengklasifikasi jeruk nipis dalam kategori mentah, agak matang, matang sempurna, dan busuk berdasarkan mana jeruk nipis karakteristik. Lalu, setempat yang kedua, ada penelitian yang ditulis oleh M. Arif dengan judul klasifikasi kematangan buah jeruk berdasarkan fitur warna dengan CM dan diterbitkan pada tahun 2019 dan menghasilkan akurasi 80%. Penelitian yang dijadikan penelitian tersebut menggunakan dataset 100 lembar orange atau jeruk yang diambil dengan kamera smartphone yang kemudian diubah menjadi ruang warna abu dan digunakan untuk mengekstrak fitur RGA (Red Green Alpha). Fitur ini kemudian digunakan untuk inputan untuk mengklasifikasi SPM yang mencapai akurasi 80% dalam mengklasifikasikan jeruk sebagai matang atau mentah. Lalu, setelah yang ketiga ada penelitian di Evan et al. Yang berjudul klasifikasi kualitas jeruk lokal berdasarkan tekstur dan bentuk menggunakan metode KNN pada tahun 2020 dengan akurasi 93,33%. Jadi, penelitian tersebut menunjukkan potensi metode KNN dalam mengklasifikasikan kualitas jeruk secara akurat berdasarkan tekstur dan bentuk yang berorientasi pada berdasarkan nilai pasaran jeruk lokal. Kemajuan lebih lanjut dalam pengembangan algoritma dan integrasi teknologi dapat dilakukan aplikasi praktis dalam pengembangan petani dan industri pertanian. State of the art yang keempat yaitu penelitian dari A. Dari et al. Yang berjudul klasifikasi jeruk segar dan busuk melalui GLCM dan HSP dengan metode artificial neural network yang dilakukan pada tahun 2024 dan menghasilkan akurasi 86,88%. Penelitian tersebut menggunakan teknik computer vision dengan ekstraksi fitur GLCM dan HSP untuk mengklasifikasi kualitas jeruk segar dan busuk. Data terdiri dari 1.466 lembar jeruk segar dan 1.595 lembar jeruk dengan menerapkan metode artificial neural network atau KNN dan menghasilkan akurasi mencapai 86,88%. Kunci tugas detektor yang berbeda menunjukkan hasil terbaik pada skenario yang disedia dengan arsitektur yang kedua memiliki rasio data trend dan challenge yaitu 70% dan 30%,
yang berarti ada data terima itu 70% dan data testnya ada 30%, dan drop out 20%. Itu menunjukkan akurasi yang baik. Penelitian yang terakhir atau yang kelima yaitu penelitian yang ditulis oleh J. Firmansyah et al. Yang berjudul Implementasi Algoritma Training Bias untuk Klasifikasi Kesegaran Hidup pada tahun 2023 dan menghasilkan akurasi untuk variannya 72,7% dan testingnya 62,6%. Penelitian tersebut mengimplementasikan algoritma Training Bias untuk mengklasifikasi kesegaran hidup. Jadi sistem ini membagi citra hidup menjadi kategori bagus dan rusak dan menggunakan pre-processing data seperti size, cropping, dan perhitungan yang akurasi training mencapai 72,7% dan testing 62,6%. Oke, kebaruan. Proposal ini akan menggunakan algoritma YST dengan teknik dropout untuk mengklasifikasikan kualitas hidup dari tengkulak ke supermarket. Proposal ini dianggap inovatif karena algoritma tersebut efektif mengatasi overfitting data dan diterapkan dan diharapkan dapat meningkatkan akurasi klasifikasi hidup. Selain itu, penelitian ini melakukan pendekatan komprehensif dalam pengumpulan basis data hidup yang memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitasnya. Berikut ada peta jalan penelitian atau roadmap, di mana pada minggu 1 sampai minggu ketiga kita melakukan pemilihan ide dan pengumpulan dataset. Setelah dataset sudah ditemukan dan ide sudah ditentukan, pada minggu keempat dan minggu kelima kita menganalisis dataset tersebut, bagaimana memiliki beberapa atribut, jumlah datanya berapa, dan apa sih label kelasnya, seperti itu. Lalu pada minggu kelima dan minggu keenam kita menyusun proposal yang sudah dilakukan baru saja. Lalu untuk minggu ke-7 sampai minggu ke-8 kita mengembangkan modelnya, dari mana model kita menggunakan algoritma jaringan syarat buruan atau JST dengan tambahan teknik dropout. Lalu dilakukan pada minggu ke-8 sampai minggu ke-11, yaitu 4 minggu, kita melakukan pengembangan aplikasi yang berbasis IoT. Lalu pada minggu ke-11 sampai minggu ke-13 kita menyusun laporan akhir. Metode ini melakukan tahapan penelitian pada proposal kami. Pertama, ada studi pustaka. Jadi, studi pustaka ini dilaksanakan untuk mengetahui topik pertama permasalahan penelitian. Pada tahapan ini, peneliti mempelajari literatur yang relevan dengan penelitian sebelumnya yang terkait dengan klasifikasi dan memastikan kualitas hidup dari berbagai sumber publikasi yang tersedia. Lalu dilakukan yang kedua adalah analisa masalah penelitian. Jadi pada penelitian ini memiliki fokus utama pada permasalahan bagaimana memastikan klasifikasi hidup yang berasal dari tengkulak untuk dibesarkan kembali ke supermarket. Klasifikasi manual yang dilakukan pada saat ini memiliki banyak kekurangan, baik with inkonsistensi, inefisiensi, dan tingkat akurasi yang rendah. Dalam memastikan kualitas hidup mempunyai tekanan utama seperti variasi warna, ukuran, tingkat kematangan, dan tekstur bibir. Variasi tersebut dapat membuat klasifikasi manual menjadi lebih sulit dan tidak akurat. Oleh karena itu, peneliti melakukan penerapan klasifikasi kualitas hidup tersebut dengan menggunakan metode pembelajaran mesin atau mesin learning melalui pendekatan algoritma dengan syarat tiruan dan teknik dropout. Lalu yang ketiga ada pencarian dan pengumpulan dataset.
Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah dataset Orange Quality Analysis yang diambil dari situs Google.com. Data tersebut diunggah pada tahun 2024. Dataset tersebut juga terdiri dari 11 variabel dengan total sebanyak 241 data. Untuk detail lebih lengkap tentang Orange Quality Analysis Dataset, jelaskan dalam beberapa. Ini merupakan isi dari data tersebut. Metode yang keempat itu analisis atribut dataset. Analisis atribut dataset itu di sini kita mengasis berapa apa isi data tersebut, di mana kita sebut memiliki 10 atribut yang satu label kelas yaitu quality. Di mana 10 atribut ini ada size, weight, pitch, pH, softness, harvest time, thickness, color, variety, base, mass, masses, dan yang terakhir ini merupakan label kelas yaitu quality. Dan berikut merupakan isi dari dataset. Lalu metode yang kelima yaitu dimensional proposal yang sudah dilakukan sebelumnya. Lalu dilanjutkan pengembangan model dengan algoritma dimensional hewan. Lalu dilanjutkan pengembangan aplikasi yang berbasis IoT. Lalu yang terakhir kita menyusun laporan akhir. Dan untuk yang metode yang pertama sampai kelima kita sudah laksanakan. Dan untuk yang ke-6 sampai ke-8 akan kita laksanakan dan setelah UTS. Dan lanjut jadwal project. Jadi jadwal project yang pertama kita mulai dari diskusi ide yang dilakukan pada minggu pertama dan minggu kedua. Lalu dilanjutkan pada kegiatan yang kedua ada pencarian dataset yang dilakukan pada minggu kedua dan minggu ketiga. Lalu dilanjutkan kegiatan analisa dataset pada minggu ketiga sampai minggu keempat. Lanjutkan testing algoritma pada minggu 4 sampai 5. Menyiapkan penyusunan proposal pada minggu 6 dan 7. Lalu pengembangan model pada minggu 8 dan 9. Minggu 7 ke 8 maaf. Lalu melanjutkan pengembangan aplikasi pada minggu 10 sampai minggu ke-9 sampai minggu 11. Dan di akhir kita melakukan kegiatan penyusunan laporan akhir pada minggu 12 dan 13. Dan berikut merupakan daftar pustaka dari proposal kami. Di mana ada 9 media. Sekian presentasi proposal proyek kami. Jika ada salah kata atau salah pendidikan, maaf. Saya Terima kasih.